Aluka bika antusalliya wa tusallima ala sayyidina wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa antu amirana datal watani wa datal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa antan surana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Rabbi zidani ilma warzuqani Allahumma salli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan begitu banyak nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu, mari kita sama-sama bersyukur dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan materi, ya kita bahas dulu, lanjutkan membahas tentang puasa ya. Kemarin sudah sampai apa kemarin? Hukum ya, hal-hal yang membatalkan puasa ya, ada 9. Nah, yang pertama kemarin dari yang 9 itu memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang. Yaitu yang pertama yaitu lubang mulut, yaitu atau mulut ya, memasukkan sesuatu ke mulut itu bisa membatalkan puasa. Nah, dan bisa membatalkan puasa yang bagaimana di sini memasukkan sesuatu ke mulut itu yang bagaimana baru dikatakan bisa ya membatalkan puasa kita. Di sini memasukkan ya yang membatalkan puasa itu memasukkan segala sesuatu ke mulut dan ditelan dengan
sengaja pada saat berpuasa, ya. Dia menelannya pada saat dia berpuasa, sengaja dia menelan sesuatu tersebut, maka itu pasti batal, sudah pasti batal. Dan di sini ada 4 hukum dalam memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Yang pertama di sini, hukum yang pertama itu membatalkan puasa. Sudah ini ya, membatalkan puasa. Yang bagaimana maksudnya di sini yang membatalkan puasa? Ya, ketika di sini menelannya dengan sengaja saat dia sadar bahwa sedang berpuasa. Nah, itu dia menelannya dengan sengaja pada saat dia sedang sadar, ya, ataupun dia sedang berpuasa terus menelan sesuatu dengan sengaja, itu membatalkan puasanya. Ya, di sini terus ada masalah ludah. Sudah ini ya. Nah, sudah masalah ludah ini, baru menelan ludah itu baru bisa batal puasa kita kalau apa? Ya, di sini memiliki 3 syarat, ya. Tiga syarat. Ya, kalau yang 3 ini tidak lengkap, maka kalau ditelan ludahnya maka membatalkan puasa. Yang pertama, ludah kita sendiri. Kalau ludah kita sendiri, maka bisa ditelan. Ya, nah, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, atau ludah masih berada di tempatnya, ya, masih ada di tempatnya di dalam mulut, nah, ya, di dalam mulut. Nah, itu. Terus sudah kemarin itu. Terus kita lanjutkan masalah sisa makanan. Sudah juga sisa makanan ini, ya. Nah, sudah ada yang sisa makanan itu, ada yang membatalkan puasa kita dan ada juga yang tidak membatalkan puasa kita. Itu yang tidak membatalkan puasa kita ini yang bagaimana? Nah, jika sisa makanan dalam mulut bercampur dengan ludah dengan sendirinya, ya, dan susah dipisahkan, maka apabila ditelan itu tidak membatalkan puasa. Dan sebaliknya, ya, jika di sini ada sisa makanan ya di dalam mulut bisa dipisahkan, ya, dan atau bisa di sini dicampur sengaja untuk mengunyahnya, mencampur ya ludah dengan sisa makanan, maka itu kalau ditelan maka membatalkan puasa. Nah, terus kita lanjutkan di sini hukum memasukkan sesuatu ke mulut itu makruh. Ya, yang kedua makruh. Sudah ya? Belum? Nah, apa maksud dengan makruh dulu di sini? Ya? Makruh mendekati haram. Nah, makruh itu di sini sesuatu yang dilarang, ya, sesuatu yang dilarang, tetapi tidak berdosa jika dilanggar ataupun dilakukan. Nah, itu sesuatu yang dilarang di sini. Makruh itu dilarang, tetapi tidak, kalau kita mengerjakannya tidak berdosa, ya. Kalau kita mengerjakannya ya atau melanggarnya tidak berdosa. Makruh ini juga di dalam puasa itu kalau dikerjakan tidak membatalkan puasanya, ya, tidak membatalkan puasanya, ya. Bagi orang yang berpuasa mengerjakan makruh maka tidak batal puasanya, ya, tidak batal puasanya. Nah, di sini ya dihukumi makruh jika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut tanpa kita telan, itu makruh hukumnya, ya. Memasukkan ketika dia berpuasa, dia memasukkan sesuatu ke mulutnya ya tanpa ditelan, ya. Nah, tanpa dia menelannya, maka itu makruh hukumnya. Berarti kalau apapun yang kita masukkan ketika berpuasa, masukkan ke dalam mulutnya, itu makruh hukumnya, ya. Makruh hukumnya yang kedua di sini. Contohnya misalkan ketika ada seorang yang sedang berpuasa, ya, kemudian dia dengan sengaja untuk memasukkan permen atau es krim atau makanan yang lain, ya, dia sengaja memasukkannya.
dia bercanda ini ya, bercanda-canda, tetapi itu ya tidak membatalkan puasanya, tetapi itu hukumnya makruh. Ya, itu hukumnya makruh. Ya, tidak mendapatkan dosa. Nah, namun di sini apabila tiba-tiba ketika dia bercanda tersebut, ya, ketika dia bercanda memasukkan sesuatu, misal es krim atau jajan atau apapun, ya, di sini secara tidak sengaja dia menelannya, ya, tidak sengaja dia menelan, ya, dia menelan apa? Jajannya atau permennya atau es krimnya, ya, tidak sengaja dia ini untuk menelannya. Maka bagaimana hukumnya itu? Batal atau tidak puasanya? Ya, tidak sengaja dia menelannya. Batal atau tidak? Tidak? Nah, di sini batal. Kenapa? Karena ini dia yang tidak dianjurkan, perbuatannya yang tidak dianjurkan, perbuatannya ya yang tidak dianjurkan. Hukumnya kan tadi makruh, ya, makruh ini sesuatu yang dilarang, ya, bukan sesuatu yang dianjurkan, disuruh untuk mengerjakannya. Tapi kalau ini meskipun dia tidak sengaja, ketika dia main-main memasukkan permen, ya, sama temannya, dia kirain misalnya bisa bercanda, ya, bercanda sama temannya masukkan permen, nah itu terus ketelen, ya, ketika dia ketawa-ketawa ketelen, nah maka itu batal puasanya, ya. Karena kenapa? Karena perbuatannya yang tidak dianjurkan, yang tidak dianjurkan ini, ya, maka itu batal puasanya. Lain halnya dengan yang dianjurkan, ya, lain halnya misalkan kalau dianjurkan untuk mengerjakan itu terus apa namanya? Tidak sengaja menelannya, maka itu tidak batal, ya. Nah, kalau di sini kalau makruh ini, ya, kalau dia makruh terus dia sengaja tadi memasukkan sesuatu ke mulut ketika berpuasa, terus tidak sengaja dia menelannya, ya, maka itu batal puasanya. Nah, berbeda jika di sini melakukan sesuatu yang diperintahkan, ya, misalkan berkumur-kumur ketika sholat. Ya, berkumur-kumur ketika sholat itu sesuatu yang sunnah kan, ya, dianjurkan. Kalau apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala. Maka kalau orang yang berkumur-kumur ketika sholat, berwudu, ya, ketika berwudu, terus ya tidak sengaja ada sedikit, ya, ada sedikit air yang ketelen, maka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu yang dianjurkan, ya, sunnah hukumnya memasukkan ya sesuatu ke mulut atau berkumur-kumur, ya, tetapi jangan nanti berlebihan, sengaja dia, ya, sengaja dia berlebihan, hanya berkumur-kumur biar ada yang masuk, udah lain niatnya kan, sudah niatnya sudah beda itu, ya, sengaja berkumur, nanti kalau kita wudhu berkumur-kumur itu kalau ada ketelan tidak batal puasa kita. Tapi kalau sengaja aja itu batal puasanya. Kalau ini yang tidak disengaja, ya. Ya, makanya harus berhati-hati. Kalau sudah kita berhati-hati ketika berkumur-kumur, ketika berwudu itu, terus ada yang ketelan, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Nah itu yang kedua, ya, makruh hukumnya memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Ya, makruh hukumnya ketika berpuasa memasukkan sesuatu ke mulut itu hukumnya makruh. Nah, terus yang ketiga di sini mubah. Ya, memasukkan sesuatu ke mulut itu hukumnya mubah. Apa yang dimaksud dengan mubah? Nah, sesuatu yang boleh, ya. Nah, boleh dikerjakan. Ya, sesuatu boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan juga. Ya, boleh ditinggalkan, ini mubah dan tidak mempengaruhi apapun dari hukum puasa. Ya, kalau mubah ini. Yang bagaimana di sini? Ya, mubah ini ketika berpuasa memasukkan sesuatu ke mulut itu, ya, dihukumi mubah yang bagaimana? Ya, ketika seseorang yang menjadi tukang masak, ya, seseorang yang menjadi tukang masak atau biasa di sini ibu-ibu orang tua, ya. Nah, ini bagi perempuan khususnya misalkan yang jadi masak di rumahnya, memasakkan orang tuanya, memasakkan ya keluarganya.
Nah itu di sini dia itu mencicipi ya masakan dengan niat untuk membenahi rasa. Itu niatnya agar rasanya enak ya. Ya biasa kan kalau orang puasa ndak mungkin dia makan yang banyak, tetapi tinggal dicicipi. Ya biasa kalau dicicipi itu di ujung lidah ya. Ya di ujung lidah tempat dia rasakan, tetapi jangan ditelan ya. Biasa ada rasanya kan kalau kita cicipi di ujung lidah. Ada atau enggak? Berasa atau enggak? Hah? Ada sedikit, ada, pokoknya ada rasanya ya. Nah, di sini itu kalau mencicipi masakan dengan niat untuk membenahi rasa makanannya agar enak rasa makanannya. Nah, di samping tidak membatalkan puasa di sini juga ya. Nah, bukan di sini merupakan pekerjaan yang makruh, yaitu mencicipi makanan ketika masak di bulan Ramadan. Ya, itu bukan dihukumi makruh. Nah, itu ya. Mencicipi makanan di sini boleh. Nah, boleh saja ya. Bukan hanya juru masak di sini, tetapi siapapun ya, yang bukan hanya juru masak tetapi siapapun yang masak pada bulan Ramadan ya agar enak apa namanya? Makanan yang dia pakai untuk berbuka puasa nanti, maka itu ketika mencicipinya maka hukumnya mubah, boleh dilakukan. Nah, hal ini dikatakan mubah dan tidak dikatakan makruh karena ada tujuan dan bukan untuk main-main. Lain halnya tadi dengan yang makruh. Kalau makruh itu ya yang main-main. Ya, kalau di sini ada tujuannya. Nah, ya. Tapi di sini mencicipinya jangan sampai ditelan juga. Ya, mencicipi ya sedikit, jangan mencicipi banyak, mencicipi ya. Banyak dia cicipi makanannya, ya kurang pas rasanya, bila ditelan lagi banyak nanti habis makanannya sampai habis, ya itu ya batal puasanya. Ya, ya biasa mencicipi sedikit dan itu jangan sampai ditelan. Nah, terus yang keempat, dari memasukkan sesuatu itu ke mulut itu hukumnya sunnah yang keempat ya, hukumnya sunnah. Yang bagaimana di sini dihukumi sunnah? Ya, ketika kita berkumur-kumur saat berwudu. Nah, itu sunnah seperti yang disebut tadi ya. Nah, baru itu disunnahkan ya. Ketika berkumur-kumur ketika berwudu itu sunnah ya. Nah, itu sunnah meskipun kita sedang berpuasa, maka kita disunatkan untuk berkumur-kumur ketika berwudu. Nah, itu. Apa maksudnya sunnah? Nah, sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan ya, apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, itu sunnah ya. Nah, berkumur-kumur di sini berwudu ya tetap disunahkan meskipun di sini dia dalam keadaan berpuasa, asalkan tidak ditelan ya, asalkan tidak ditelan, berkumur-kumurnya ditelan ya. Nah, kumur-kumur ndak ada yang keluar airnya ya, ditelan semuanya, kalau itu ya batal puasanya kalau ditelan semuanya ya. Nah, itu ajaib, misalkan dia ajaib nih, nanti kalau berkumur-kumur ya sulap, ya main-main sulap, nanti kalau kita berkumur-kumur ini airnya akan hilang pada saat puasa ya, maka batal puasanya nanti itu ya, batal puasanya ya, dia sulap. Kalau beda dengan yang tidak berpuasa ya. Kalau sulap itu sekarang masukkan airnya hilang ya karena ditelan. Nah, itu ya airnya hilang. Kalau puasa jangan coba-coba ya sulap ya, masukkan air ke mulutnya terus hilang ditelan. Nah, itu bisa membatalkan puasanya jadinya kalau itu. Nah, bahkan jika di sini ya terletak ya, bahkan jika tertelan ya sekalipun tanpa sengaja maka tidak membatalkan puasa ya. Nah, bahkan jika tertelan sekalipun ini tanpa sengaja, dia tanpa sengaja menelannya ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu ya tidak membatalkan puasanya ketika berkumur-kumur kalau ditelan tanpa sengaja, karena dia
dihukumi sunnah yang dianjurkan. Nah, itu 4 hukum memasukkan sesuatu ke mulut, ya. Yang pertama membatalkan puasa, yang kedua makruh, yang ketiga mubah, yang keempat sunnah. Nah, itu sunnah ya. Nah, sekarang di sini yang kedua ya, yang kedua dari memasukkan sesuatu ke 5 lubang itu, yaitu yang kedua apa? Hidung ya. Yang kedua di sini hidung. Yang pertama mulut, yang kedua hidung. Di sini memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung itu membatalkan puasa ya. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung itu membatalkan puasanya. Nah, batas dalam lubang hidung itu yang bagaimana ya? Batas dalam lubang hidung tersebut adalah di sini bagian yang jika kita memasukkan air akan terasa panas. Ya, kita apa namanya? Kalau misalkan memasukkan air ke hidungnya, kalau ada sampai apa biasakan sampai atas ya. Nah, sampai kesaru atau sampai panas itu berarti batal puasanya. Makanya harus berhati-hati ya ketika apa? Nah, misalkan bagaimana kalau berwudu? Nah, maka di sini nanti akan dijelaskan. Ya, akan itu dulu baru dia membatalkan puasanya ya. Baru dia membatalkan puasanya. Batas dari memasukkan air itu baru bisa batal puasa kita ketika kita memasukkan air ya ke hidung akan terasa panas ya, karena terlalu dalam atau pedih. Nah, terserah apa bahasa sasaknya kesaru. Nah, itu ya, hidung bagian atas yang mendekati mata kita. Nah, hidung ya paling mendekati mata kita ya, di sini paling atas. Nah, itu jangan sampai atas, terlalu atas, makanya memasukkan air ke hidungnya. Nah, adapun di sini hidung di bagian bawah yang lubangnya biasa dijangkau atau dijangkau dengan jemari ya, saat membuang kotoran hidung. Nah, jika kita memasukkan sesuatu ke bagian tersebut, hal itu tidak membatalkan puasanya. Kalau masih di lubang-lubangnya yang besar ini ya, di lubang hidungnya yang besar masih bisa terjangkau dengan telunjuknya, jari-jarinya, maka itu tidak membatalkan. Kalau sudah sampai atas, itu sampai dekat mata baru membatalkan puasa. Ya, nah tidak dijelaskan di sini, mungkin sama penjelasannya dengan yang di atas. Kalau tidak disengaja, ya, kalau tidak disengaja sampai atas itu maka tidak membatalkan puasanya. Tetapi kalau cuman ini ya, cuman sampai telunjuknya yang masuk, ya sampai di sana dia membasuh hidungnya, maka itu ya tidak membatalkan puasa ya, cuman sampai ya jari-jarinya ke lubang hidungnya yang masuk, tidak sampai ke dekat matanya, ya lubang dekat matanya, maka tidak membatalkan puasanya. Nah, itu lubang hidung ya. Nah, lubang hidung. Besok kita lanjutkan di sini yang ketiga ya. Yang ketiga lubang telinga. Ya, nanti kita lanjutkan lubang telinga. Kita lanjutkan dulu sedikit. Kemarin sudah mau habis pembahasan kita tentang ya kerajaan, ya kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Atau di sini sudah sampai kerajaan-kerajaan Islam ya. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kemarin sudah sampai ke 9 ya. 9 sudah 9 kemarin. Nah, 9 ini kerajaan Tidore. Ya, kerajaan Tidore. Nah, di sini kerajaan Tidore ini ya, kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore. Yaitu di mana kota Tidore? Di Maluku Utara. Nah, kerajaan Tidore ini terletak di sebelah selatan Ternate. Nah, menurut silsilah kerajaan Ternate ada Tidore. Nah, Raja Tidore pertama di sini yaitu Sahadati alias Muhammad Nakal. Ya, Nakal sudah kemarin ini ya.
Sudah. Sekarang kita lanjutkan yaitu hikmah. Ya, hikmah mempelajari sejarah Islam di Nusantara. Nah, di sini ada beberapa hikmah, ya. Ada 6. Ini hikmah kita atau manfaat kita mempelajari kerajaan Islam di Nusantara ini. Yang pertama, meneladani tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan ya pekerja keras. Nah, ini sebagai contoh kita mengambil contoh, ya, kita mengambil toladan, yaitu agar mengambil toladan dari tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan pekerja keras. Maka kita sebagai seorang muslim, ya, maka kita harus memiliki kepribadian, ya, kepribadian yang tangguh, ya, jangan mudah digoyahkan atau dipecah belahkan, ya, jangan mudah terhasut. Nah, itu kita harus di sini jangan sampai kita mudah dengan kita dikasih uang kita bisa relakan agama kita, ya. Nah, itu jangan sampai demikian. Maka di sini kita sebagai seorang muslim, ya, maka kita harus memiliki kepribadian yang tangguh. Banyak sekali soalnya yang kita lihat sekarang, ya, di televisi dengan cinta dia rela keluar dari Islam, ya. Dia rela keluar dari Islam karena misalkan karena calon suaminya orang non-Islam, ya, non-Islam, maka dia rela ikut dengan suaminya, yaitu dengan cinta, ya, dengan cinta dia rela, ya, mengorbankan agamanya. Maka kita di sini harus, ya, memiliki kepribadian yang tangguh, ya, kuat. Dan di sini kita dianjurkan juga harus bekerja keras, ya. Kita disuruh bekerja keras. Di sini para tokoh agama ini kan dia sambil berjualan, ya, menyebar luaskan Islam sambil berjualan, ya, berdakwah sambil berjualan, pekerja keras jadinya itu. Jangan nanti saya di sini seorang pendakwah, ya, tidak perlu untuk bekerja, ya, tetapi tidak demikian, ya. Meskipun kita sebagai pendakwah, maka kita dianjurkan juga sebagai orang yang pekerja keras, ya, kita harus bekerja juga, ya, kita harus bekerja mencari nafkah, ya, mencari bekal kita untuk ya, bekal kita untuk hidup beribadah. Nah, itu, ya. Nah, itu. Nah, yang kedua di sini hikmah dari mempelajari sejarah Islam di Nusantara, yaitu Islam itu mengajarkan kedamaian dan sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Nah, itu Islam ini, ya, mengajarkan kedamaian, rukun, ya. Jangan dia agama Islam menyakiti orang-orang yang non-Islam. Nggak usah, ya. Islam itu tidak mengajarkan demikian, ya. Baru kita memusuhi orang kalau dia yang memusuhi kita, meskipun berbeda agama kita, ya. Meskipun agama kita berbeda, tetapi ajaran Islam itu mengajarkan kita untuk kedamaian, ya. Nah, sebagaimana yang dianut oleh, ya, mayoritas penduduk Islam, ya. Mayoritas penduduk Islam ini mayoritas penduduk Indonesia itu Islam, yaitu itu, ya. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan semangat untuk mempelajari Islam sebagai bekal hari kemudian. Nah, di sini kita disuruh untuk mempelajari agama, ya, pelajaran agama Islam, ya, karena itu sebagai bekal kita nanti di hari kemudian di akhirat. Kita tahu, ya, kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini tidak selamanya, ya. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Maka sebagai bekal kita itu ilmu agama, ya. Jangan ilmu umum saja,
ya, tapi ilmu agama. Ilmu agama ini yang akan membawa kita keselamatan kita nanti di akhirat, bukan ilmu-ilmu umum, ya, itu ya sebagai pelengkap, ya, sebagai pelengkap ilmu umum. Tapi yang paling penting yaitu ilmu agama, karena dengan agama ini kita bisa selamat dan tidak, ya, kita bisa selamat dan tidak itu tergantung dari agama yang kita anut. Makanya kita di sini disuruh untuk apa? Mempelajari ya agama Islam. Ya, kita disuruh untuk mempelajari Islam. Bagaimana apa-apa saja yang dilarang di dalam Islam, ya, apa saja yang tidak diperbolehkan dilakukan kalau kita sebagai seorang Islam, ya, sebagai seorang muslim, ya, seorang yang menganut agama Islam, maka apa saja yang tidak diperbolehkan kita kerjakan dan apa saja yang diperbolehkan kita kerjakan. Perlu kita ketahui itu. Kita harus mencari tahu, ya. Jangan mencari tahu makanan saja, cari di Google makanan apa yang enak, atau cari di Google apa artis siapa yang top, paling cantik, paling ganteng, ya. Jadi yang penting-penting tentang agama kita cari, ya. Tentang agama yang kita cari. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, menghargai jasa para ulama yang telah menyebarkan Islam. Nah, di sini kita ya bisa menghargai bagaimana perjuangan para ulama dulu, ya, memperjuangkan agama Islam ini, ya. Nah, itu bagaimana cara kita menghargai di sini? Tentu dengan kita melestarikan agama Islam. Kita apa? Melakukan apa-apa yang diajarkan oleh agama Islam. Itu cara kita menghargai para jasa ulama, ya. Nah, atau mengingatnya, selalu mengingatnya, ya, mengingat jasanya. Yang kelima, sebagai suri teladan yang patut untuk dijadikan panutan oleh generasi penerus. Nah, ini sebagai panutan kita, sebagai teladan, ya, yang harus kita ikuti, ya, yang harus kita ikuti. Yang terakhir yaitu Islam memberikan nuansa baru Islam ini bisa, ya, memberikan nuansa baru bagi perkembangan dan pemahaman kepercayaan di Nusantara ini. Nah, itu 6, ya, hikmah kita mempelajari sejarah Islam di Nusantara. Nah, sudah habis ini materi kita. Ya, besok kita lanjutkan selanjutnya bab yang selanjutnya, ya. Bab 5, ya. Bab 5 dari materi kita. Nah, nanti kita akan ada tugas, ya. Ada tugas. Ya, besok mungkin ada tugas di sini akan dikerjakan di rumah. Yang pertama ditulis tugasnya. Nomor 1, Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab. Titik, ya. Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab. Titik. Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab. Titik. Lanjutkan, teori ini disebut dengan teori titik-titik. Teori ini disebut dengan teori titik-titik. Teori apa namanya? Nanti dijawab. Nomor 2. Adapun teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini dari Gujarat, India. Bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, India.
dari Gujarat, India, adalah teori titik-titik. Teori apa namanya? Yang ketiga, kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan titik-titik. Kerajaan apa? Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan titik-titik. Nomor 4. Kerajaan Islam Aceh. Kerajaan Islam Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Islam Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan titik-titik. Nomor terakhir, nomor 5. Kerajaan Mataram berada di titik-titik. Mana? Di mana tempatnya ya? Kerajaan Mataram berada di titik-titik. Nah itu ya. Besok dikumpulkan, nanti kalau sudah ya masuk ya, kita masuk baru dikumpulkan. Ayo Itiram.